Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Herunisa Linda NS. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya Dwi Putri Lestari. Pada video kali ini, kami berkesempatan untuk membahas sedikit mengenai semiotik pada cerpen Arab. Apa itu semiotik? Bagaimana sih semiotik pada cerpen Arab itu? Tanpa berlama-lama, mari kita tonton video ini sampai habis. Selamat menonton! Sebagai pendahuluan, akan kami jelaskan secara singkat mengenai sastra. Sastra atau kesusastraan merupakan karangan yang indah, baik bahasa maupun isinya. Sastra merupakan sebuah karya yang mempunyai tujuan komunikatif dan estetik yang menekankan unsur kreativitas dan keaslian pengucapan. Salah satu jenis karya sastra yang di dalamnya banyak mengandung berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan atau kemanusiaan adalah cerita pendek atau yang lebih dikenal dengan istilah cerpen. Tidak sedikit dari orang-orang yang merasa tidak mudah memahami karya sastra. Salah satu cara memahami makna secara lebih intens adalah dengan pendekatan semiotik. Nah, apa itu semiotik? Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Nah, tanda itu sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Berikut adalah pengertian mengenai semiotik dari beberapa tokoh. Yang pertama ada dari menurut Zost. Semiotik merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan tanda, dengan pengkajian tanda, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi tanda. Kemudian ada menurut Paul Kobly. Semiologi berasal dari kata Yunani seme, yang berarti penafsir simbol. Kemudian yang terakhir ada menurut Suwardi Endraswara. Menurutnya, semiologi merupakan model penelitian sastra yang menitikberatkan pada tanda. Tanda dianggap mewakili objek yang representatif. Peletak dasar teori semiotik adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Ferdinand de Saussure, ia adalah seorang linguis Swiss yang memiliki ide tentang struktur dalam bahasa yang menjadi dasar bagi banyak pendekatan dan kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20. Ia lahir pada tanggal 26 November 1857 di Geneva, Swiss, dan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1913. Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf, ahli logika, semiotika, matematika, dan ilmuwan Amerika Serikat yang lahir di Cambridge. Ayah Peirce adalah seorang ahli matematika dan astronomi di Universitas Harvard bernama Benjamin Peirce. Charles Sanders Peirce lahir pada tanggal 10 September 1839 di Cambridge, Amerika, dan meninggal pada tanggal 19 April 1914 di Milford, Amerika. Teori semiotik Ferdinand de Saussure. Pada teori semiotik ini berkaitan dengan pengembangan teori linguistik, maka istilah-istilah yang dipakai berasal dari istilah dan model linguistik. Bahasa sebagai sistem tanda memiliki dua unsur yang tak terpisahkan, yaitu signifian dan signify, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu penanda dan petanda. Wujud penanda dapat berupa unsur bunyi, ujaran, dan unsur tulisan. Sedangkan petandanya adalah unsur konseptual, gagasan, atau makna yang terkandung dalam tanda tersebut. Seperti contohnya kalau pada penanda yaitu bunyi atau tulisan ibu. Jika dituliskan berupa rangkaian huruf I, B, dan U, maka dapat ditujukan pada yang dimaksud ibu secara nyata. Kemudian, petanda seperti kata ibu merupakan tanda berupa satuan bunyi yang menandai arti orang yang melahirkan. Teori semiotik Peirce.
Teori Peirce mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai tanda jika ia mewakili sesuatu yang lain. Sebuah tanda haruslah mengacu atau mewakili sesuatu yang disebutkannya sebagai objek. Jadi, jika sebuah tanda bersifat mewakili acuannya, hal itu adalah fungsi utama tanda tersebut. Misalnya, anggukan kepala mewakili persetujuan, sedangkan gelengan kepala mewakili ketidaksetujuan. Peirce membedakan hubungan antara tanda dengan acuannya ke dalam 3 jenis hubungan, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon jika ia berhubungan dengan kemiripan, indeks jika berupa hubungan kedekatan eksistensi, sedangkan simbol berhubungan dengan yang sudah terbentuk secara konvensional. Tanda yang berupa ikon, misalnya foto, peta geografis, penyebutan atau penempatan di bagian awal. Kemudian tanda yang berupa indeks, misalnya asap hitam tebal membumbung menandai kebakaran. Kemudian wajah yang tampak muram menandai hati yang sedih. Kemudian tanda yang berupa simbol mencakup berbagai hal yang telah mengkonvensi di masyarakat. Antara tanda dengan objek tak memiliki hubungan kemiripan atau kedekatan, melainkan terbentuk karena kesepakatan. Misalnya, berbagai gerakan anggota badan menandakan maksud tertentu. Seperti tadi, anggukan menandakan persetujuan, kemudian gelengan menandakan ketidaksetujuan, kemudian warna tertentu menandakan sesuatu tertentu juga, seperti warna putih yang biasanya menandakan sesuatu yang suci. Dan bahasa yang merupakan simbol terlengkap dan terpenting karena amat berfungsi sebagai sarana berpikir dan berasa. Selanjutnya adalah analisis semiotik pada cerpen Al-Mutaradah. Cerpen yang berjudul Al-Mutaradah karya salah satu sastrawan Arab yang ternama yaitu Naguib Mahfuz ini menceritakan tentang seorang perempuan yang ingin meminta pertanggungjawaban dari seorang laki-laki yang telah melakukan hal yang merugikan baginya dan juga anugerah karena seorang anak merupakan karunia dari Tuhan. Cerpen ini terdiri dari 3 tokoh sentral yaitu Zakiyah, Utsman, dan Syeharoh. Cerpen ini mengambil latar di suatu perkampungan dan menggunakan alur maju. Sudut pandang dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Analisis semiotik dalam cerpen Al-Mutaradah. Pada kalimat pertama, terdapat kata tiflu rodir yang berarti anak yang menyusu atau bayi. Analisis semiotik dalam kata ini berarti anugerah dan juga beban tanggung jawab. Karena seorang anak adalah karunia dari Tuhan. Akan tetapi, anak di kisah ini dapat diartikan sebagai suatu beban, karena anak tersebut butuh seorang ayah yang harus bertanggung jawab atasnya. Lalu si anak tersebut menjadi beban bagi seorang ibu yang tidak memiliki suami. Pada kalimat kedua, terdapat ujaran kultu makosotu kauluhu, yang artinya saya mengatakan apa yang bayi ini inginkan. Analisis semiotik pada kalimat ini yaitu kasih sayang seorang ibu, karena seorang ibu mendengar dan mengetahui apa yang bayinya inginkan. Pada kalimat selanjutnya terdapat kata al-asi wal muzallats yang artinya tongkat dan payung. Secara semiotik, tongkat dapat dimaknai sebagai suatu kekuatan, sedangkan payung dapat dimaknai sebagai perlindungan. Di kisah ini yang memiliki tokoh tongkat dan payung adalah Utsman. Jadi, Utsman adalah seorang laki-laki yang seharusnya memiliki kekuatan dan mampu melindungi seorang wanita atau istri dan juga anaknya, yaitu Zakiyah dan bayinya. Pada kalimat berikutnya terdapat kata sakanu muhtaram yang artinya kediaman terhormat. Secara semiotik dimaknai suatu kehormatan atau tahta karena yang memberikannya adalah Syeharoh sebagai pemimpin kampung Zakiyah yang dimaksudkan untuk mengambil hati Zakiyah dan bertanggung jawab atas bayinya.
Pada kalimat ini terdapat kata khotwah wahidah yang secara harfiah artinya selangkah atau satu langkah. Kata ini terselip pada kalimat wanita ini tidak akan mundur satu langkah pun dari apa yang diinginkannya, yang berarti secara semiotik diartikan dengan suatu kemantapan hati atau keteguhan hati, karena lafaz tersebut sebagai penutup dari kisah Al-Mutorodoh yang ingin menunjukkan bahwa Zakia sebagai tokoh utama adalah sosok yang tangguh dan tegar, karena ia tidak akan pernah kembali ke kampungnya dan yang tak lain juga kampung Usman, yaitu laki-laki yang meninggalkannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.